Welcome back di channelnya Joel Paper Toy and Custom. Kita mau bahas yang kali ini adalah Silhouette Portrait 4. Jadi ini line up yang baru. Ya kalau kemarin kita sempat bahas di Curio 2, kali ini kita Portrait 4. Ini yang paling kecil dengan kemampuan yang juga tidak kalah bagusnya. Karena di Portrait 4 ini kita bisa menggunakan tool yang berbeda, yaitu foil. Tentu saja headbandnya dijual secara terpisah ya. Yang include apa aja, mari kita lihat. Jadi yang include itu ada kartu garansi di dalamnya, terus kemudian ada adaptor, kemudian nantinya juga ada auto blade ya, juga ada include kabel USB. Ini cutting mat bawaannya dari Portrait 4. Di spesialnya dari Portrait 4 ini adalah selain ada fitur menggunakan headband itu juga nanti kita bisa combine dengan yang namanya ES mat, electrostatic mat. Cuman belum ready. Nanti kalau sudah ready kita akan trial ulang ya. Jadi akan lebih stabil karena dengan menggunakan ES mat kita tidak lagi menggunakan cutting mat yang lama, yang lengket itu kayak gitu. Tapi pembeliannya juga secara terpisah. Jadi kalau yang sebelumnya, di video sebelumnya yang tentang Curio 2, kalian bisa lihat itu ES mat-nya built-in kayak gitu. Jadi ini kita unboxing dulu, kita buka semua isolasi dan juga biasanya ada sponsnya yang mengganjal pergerakan dari tool holdernya. Ini yang spesial juga di Portrait 4 ini sudah ada tombol navigasinya atas bawah kanan kiri yang nempel gitu ya. Terus juga ini rollernya sudah berbeda dari generasi-generasi yang sebelumnya. Ini kelihatannya lebih pakem nantinya. Jadi tool holdernya pun juga beda, ujungnya nanti untuk pemasangan headband ada magnetnya sendiri, ada tambahannya kayak gitu. Nah ini close up versionnya kita lihat. Nah itu tool holdernya satu, kemudian ini penampakan rollernya, tombol untuk load media dan unload, ini top powernya. Nah ini untuk menggeser bagian rollernya kayak gini, tinggal yang bagian, jadi ini bisa press paling kiri nantinya untuk media yang paling kecil kayak gitu. Kita mau setup awal. Ini untuk setup awalnya kita hubungkan dulu untuk kabel powernya, terus juga nanti dari USB ke laptop atau PC kalian. Jangan lupa juga download softwarenya melalui silhouetteamerica.com karena pasti nanti ada update yang terbaru. Kabel USB ini diperlukan juga untuk nantinya update firmware. Jadi mesin ini juga perlu diupdate nantinya kayak gitu. Tombol ada yang baru juga di Portrait 4, ada tombol yang sebelahnya Bluetooth, itu adalah tombol repeat job. Jadi kita tidak perlu untuk terus mengulang dengan file yang sama, kita tidak perlu untuk mencet dari komputer atau laptop kalian kayak gitu. Jadi bisa langsung dari mesin
kalau filenya sama dengan kondisi yang seperti itu. Jadi itu tool holdernya satu. Nah, untuk pemasangannya harus sampai bunyi tek gitu ya, supaya menghindari tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan mau menggunakan heat pen, kita harus mengganti karena tool holdernya cuma ada satu. Nah, selama heat pen ini nempel, itu selama lampunya mati berarti dia nggak panas gitu ya. Jadi prosesnya adalah menggunakan panas supaya foilnya nanti nempel ke media yang akan kita butuhkan untuk di foil kayak gitu. Nah, ini softwarenya yang basic, jadi kalian bisa juga upgrade ke yang versi designer atau bisnis dengan penambahan biaya lagi. Ini sebelumnya kita perlu update firmware dulu dari Portrait 4. Nah, update firmware-nya hanya dengan mencolokkan antara kabel USB ke laptop atau PC kalian kayak gitu. Nah, itu ada notifikasinya, nanti tinggal dipencet aja dan ditunggu. Nanti bisa ada notifnya kalau sudah selesai, nanti bisa nyala sendiri mesinnya dan kemudian siap untuk dipakai kayak gitu. Jadi ini saya percepat karena lumayan nunggunya agak lama. Nah, proses heat pen-nya nanti kedetek setelah mesinnya nyala. Nah, sudah muncul load media, heat pen-nya kedetek. Nah, kita bisa mau nyalakan, atau kalau kita masih mau setting filenya, kita bisa pencet later. Ketika turn on berarti ada proses pemanasan pada heat pen-nya. Nanti kita harus tunggu kurang lebih 3 menit supaya heat pen-nya benar-benar panas. Nah, kita mau setting dulu filenya untuk supaya muat di media nanti yang akan kita coba foil. Kalau terlalu rumit filenya, kita juga perlu setting ulang dan pertimbangkan untuk nanti speednya itu nggak boleh cepat-cepat juga, karena pasti ada bagian yang nanti tidak terfoil dengan baik kayak gitu. Nah, itu selama proses heating nantinya itu yang bagian bawah itu akan muncul heating. Nah, ini kita crop dan ketika prosesnya pemanasannya selesai, dia akan muncul ready, kemudian muncul load media. Selama proses pemanasan tentunya kita nggak bisa mengotak-ngatik mesin. Sudah oke.
kita bisa masukkan medianya. Proses foil ini tidak secepat yang kalian bayangkan juga. Memang bisa kita custom macam-macam dan lain sebagainya, tapi kalau untuk mass production yang benar-benar harus mengejar deadline atau banyak banget, itu kurang cocok ya, karena ditakutkan tidak bisa mencapai deadline yang sudah disepakati. Nah, ini kita perlu atur juga, bisa diatur di bagian specialty tools, itu di bagian tab yang heat pen. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa kita pilih. Jadi ada yang stripe, ada yang ini untuk menunjukkan perbedaannya di bagian mananya sih. Nah, kita lihat yang bagian atas dan bawahnya nanti. Itu nanti juga ada, selain bentuk, ada juga yang bagian spacing dan angle. Di spacing itu rapat atau tidaknya nanti antara garis yang akan foil itu heat pennya jalani gitu. Angle, kita misalkan mau ada angle tertentu. Nah, ini bedanya kalau kita close up. Jadi bentuk itu berpengaruh juga ke tebal tipisnya nantinya. Dan juga tadi bagian spacing dan juga angle itu akan pasti berpengaruh pada hasil akhir dari hasil foil yang kita mau cetak. Nah, ini untuk foil yang available, keluaran siluetnya itu adalah gold dan silver, karena itu bisa diaplikasikan di berbagai media. Jadi nggak cuman kertas, tapi juga ada leather, ada akrilik. Jadi ada banyak item. Jadi kalau misalkan kalian tidak menggunakan foil yang keluaran siluet gimana? Jadi kita ada beberapa percobaan trial yang menggunakan foil jenis lain yang tentunya cukup beragam dari antara warnanya dan aplikasi media yang akan kita pakai. Cuman tentunya pasti agak beda. Bedanya adalah tidak semua foil yang peruntukannya untuk kertas itu bisa digunakan untuk bahan lain kayak gitu. Ini contoh proses di bagian leather sintetis. Ini kayak gini proses foilingnya nanti. Jadi kita tempelkan isolasi kertas di foilnya, bagian media yang akan kita foil. Kalau full medianya kita bisa juga pakai diameter yang 2,5 mili. Nah, ini hasil di berbagai kertas, jadi detailingnya. So, sampai sini dulu unboxing dan setup awalnya untuk Silhouette Portrait 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen mau trial apa lagi. Dan jangan lupa juga kalian bisa membeli produk Silhouette melalui Joy Paper Toy juga. Thank you.